Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan bikin frozen food yang bisa dijadikan untuk ide jualan atau stok cemilan di rumah. Satu resep bisa hasilkan 3 jenis frozen food yang berbeda. Yang penasaran cara buatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan chopper, kemudian masukkan 1 kg daging ayam. Untuk daging ayamnya aku mix menggunakan dada dan paha ya. Kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu kita tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya. Tambahkan 3 sendok makan bawang merah goreng. Kemudian kita tutup choppernya dan bisa kita haluskan dagingnya hingga setengah halus terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Kita buka penutupnya. Ini hasilnya sudah setengah halus, jadi teksturnya itu masih kasar ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan perbumbuan. Tambahkan 3 sendok makan saus tiram. Tambahkan 7 sendok makan minyak goreng. Tambahkan 3 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh garam. Dan terakhir tambahkan 50 ml air es, bisa diganti es batu. Selanjutnya bisa kita tutup kembali choppernya dan kita chopper kembali hingga benar-benar halus. Oke, ini sudah halus ya teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini. Untuk adonan ayam yang sudah kita haluskan, bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan. Kemudian semua bahan ini kita campur hingga tercampur rata ya teman-teman. Di sini aku mengaduknya menggunakan spatula. Pastikan tidak ada tepung yang mengendap di bawahnya, pokoknya tepungnya harus benar-benar tercampur rata ya. Oke, ini sudah tercampur rata teman-teman. Kemudian untuk adonannya ini mau aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Nah, ini dia setelah aku bagi menjadi 3 bagian. Kemudian bisa kita ambil untuk wadah yang pertama. Nah, untuk wadah yang pertama atau si A ini aku mau bikin dimsum ya teman-teman. Jadi aku tambahkan jamur kuping yang sudah diiris tipis seperti ini. Kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini sudah aku siapkan kulit dimsum. Untuk kulit dimsumnya aku buat sendiri ya, karena di tempatku itu susah banget cari kulit dimsum. Nah, maaf banget kalau bentuknya nggak bisa bulat sempurna, cuma nggak apa-apa, daripada mubazir nggak dipakai, lebih baik aku pakai aja ya. Oke, kemudian kita ambil sedikit adonan, bisa dikira-kira sih. Di sini aku ambilnya nggak sampai setengah sendok makan ya. Lalu kita letakkan di atas kulit dimsum dan kita bentuk seperti ini. Untuk membentuknya asal aja ya teman-teman, karena di sini aku juga nggak bisa rapi-rapi amat. Nah, jika sudah dibentuk kita sisihkan ya. Lakukan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman nggak suka jamur kuping, bisa juga diganti dengan wortel, atau kalau mau original juga bisa sih. Jadi opsional aja. Untuk dimsum yang sudah kita bentuk bisa langsung kita letakkan di atas loyang seperti ini. Dari satu resep tadi aku bisa hasilkan 18 dimsum ya. Kita sisihkan. Kemudian kita kembali ke adonan B. Untuk adonan B-nya aku mau buat bola-bola ayam. Jadi di sini ada kulit pangsit ya yang sudah aku potong-potong. Kita ambil setengah sendok makan adonan atau bisa dikira-kira dan bisa juga ditimbang ya. Lalu kita letakkan di atas kulit pangsitnya seperti ini. Dan kita baluri adonannya menggunakan kulit pangsit sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya lebih padat. Nah, jika kulitnya nggak rapi seperti ini bisa kita gunting ya untuk merapikannya. Lalu kita tekan-tekan kembali seperti ini. Kalau ada adonan yang tidak tertutup bisa kita ambil kulit pangsit lagi dan kita tutup sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Ini dia hasilnya, sudah bentuknya bulat sempurna. Kita sisihkan dan kita letakkan di atas loyang. Untuk bola-bola ayamnya ini aku bisa hasilkan 12 biji ya teman-teman.
Nah ini dia hasilnya. Untuk keduanya ini kalau mau dijadikan frozen food bisa langsung kita kukus terlebih dahulu. Untuk mengukusnya di sini karena alat kukusanku kecil ya, jadi aku nggak bisa kukus semuanya ya, jadi bertahap dulu. Kita kukus selama 15 menit. Nah ini dia setelah 15 menit sudah matang ya teman-teman. Bisa kita buka penutup kukusannya. Ini bisa kita keluarkan dari kukusan dan kukus kembali untuk adonan selanjutnya. Sambil menunggu kita ke adonan terakhir. Untuk adonan terakhir aku mau buat nugget, jadi aku tambahkan 1 buah wortel yang sudah aku iris dan juga daun bawang. Oh ya teman-teman, untuk adonan nuggetnya ini bisa ditambahkan 1 sendok makan kecap asin, atau kalau nggak ada bisa ditambahkan setengah sendok teh kaldu ayam. Nah jika sudah tercampur rata, di sini sudah aku siapkan loyang. Untuk loyangnya pastikan diolesi menggunakan minyak supaya nggak lengket ya, karena aku mau buat frozen, jadi ini harus dikukus terlebih dahulu supaya matang. Kita masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah disediakan, lalu kita rapikan seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Setelah itu bisa langsung kita masukkan ke dalam kukusan. Nah untuk adonan nuggetnya bisa dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Setelah 20 menit nuggetnya sudah matang teman-teman. Ini bisa langsung kita keluarkan dari kukusan ya teman-teman. Nah ini nuggetnya sudah dingin dan sudah aku keluarkan dari loyang ya teman-teman. Kemudian bisa kita potong. Untuk memotongnya sebenarnya sesuai selera aja. Untuk bentuknya itu bisa dibentuk stick atau bisa juga dibentuk kotak seperti ini. Nah di sini aku mau bikin 3 bentuk yang berbeda. Pertama di sini aku mau bentuk kotak yang agak tebal seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia sudah aku bentuk. Pokoknya di sini pertama ada bentuknya kotak tebal ya pastinya. Yang kedua di sini ada bentuknya agak memanjang tapi sedikit tipis ya. Dan terakhir bentuknya lebih panjang lagi dan untuk ketebalannya ini agak tebal lagi. Pokoknya untuk ketebalan dan bentuk itu sesuai selera masing-masing. Kemudian di sini sudah aku siapkan bahan baluran. Ini cuma dari tepung dan juga air aja sih. Dan juga ada tepung panir. Kita ambil 1 buah adonan, kita masukkan ke dalam bahan baluran seperti ini. Lalu kita baluri menggunakan tepung panir. Kalau teman-teman mau lebih mewah lagi bisa pakai scramble itu loh teman-teman, yang lagi viral itu loh. Nah ini dia hasilnya. Selanjutnya bisa kita sisihkan. Lakukan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Ini untuk bentuknya yang kotak tebal itu, tebal banget kan hasilnya. Nah ini dia setelah semuanya selesai aku bentuk. Dari 1 resep bisa hasilkan 3 buah macam seperti ini teman-teman. Wow, mantap banget bukan? Selanjutnya kalau mau dijadikan frozen food bisa langsung kita simpan ke dalam wadah seperti ini. Di sini aku pakai tin loh. Untuk ukurannya 750 ml. Pertama aku mau simpan nuggetnya terlebih dahulu. Tuh hasilnya untuk nuggetnya seperti ini ya teman-teman, cantik banget bentuknya. Kemudian kita tutup dan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, untuk yang kedua di sini aku mau simpan untuk bola-bola ayamnya. Kalau mau lebih enak ini bisa pakai udang. Pokoknya lebih mantap kalau pakai udang deh. Itu rekomendasiku. Lalu kita tutup dan kita sisihkan. Terakhir di sini ada dimsumnya. Kita masukkan ke dalam wadah juga. Kemudian bisa kita tutup dan kita sisihkan ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Dari 1 resep aku bisa hasilkan 3 jenis frozen food yang berbeda. Pertama ada dimsum, yang kedua nugget, dan yang terakhir ada bola-bola ayam. Nah ini dia, masih ada sisa sedikit. Ini bisa kita simpan di wadah yang lain ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.